sedikit menginformasikan ya, untuk di wilayah Kalimantan Tengah ini teman-teman, sawit yang sudah tanam terus kita jual teman-teman. Sawit yang sudah tanam kita jual teman-teman ya, usia di angka 5 bulan penanaman itu teman-teman, di sini dalam per hektar itu mencapai sekitaran 40 sampai 50 juta per hektar ya, yang sawitnya sudah usia tanam 5 bulan teman-teman. Tapi kalau yang sudah buah pasir teman-teman, di daerah sini 1 hektarnya itu menembus di angka 120 teman-teman ya, 120 juta per hektar kalau memang kita mau nyari tanah di Kalimantan ini teman-teman ya. Nah teman-teman lihat buahnya, mantap ya, sangat memang menggoda teman-teman, buahnya sangat mantul besar-besar teman-teman ya. Halo teman-teman ya, kita akan melihat ya performa Temba ya, ini usia kurang lebih 10 tahun teman-teman, seperti ini buahnya ya. Nah batangnya lumayan besar dan kokoh teman-teman. Nah ini Temba usia kurang lebih 10 tahun teman-teman ya, buahnya sangat lumayan mantap ya, sangat padat teman-teman. Nah, Temba ini teman-teman ya, itu tidak jauh beda ya dengan yang Ngambi ya teman-teman ya. Cuman yang membedakan itu adalah dari segi performa buah ya teman-teman ya. Jadi kalau Temba ini teman-teman itu agak lebih kecil-kecil buahnya teman-teman ya, ketimbang yang Ngambi ya. Jadi masih besaran buah yang Ngambi teman-teman ya, ketimbang Temba. Tapi terlepas dari itu teman-teman ya, yang pastinya adalah perawatan ya. Perawatannya maksimal, pemupukannya maksimal teman-teman. Jadi apapun varietasnya teman-teman, kalau kita perawatannya maksimal, pemupukannya maksimal teman-teman, buahnya akan tetap besar teman-teman ya, seperti itu. Oke teman-teman ya, jangan lupa ya dukungannya dengan cara di like, comment, and subscribe teman-teman, agar bisa memberikan sedikit informasi dan edukasi teman-teman seputar perkebunan kelapa sawit ya. Nah ini teman-teman ya, wah buahnya lumayan mantap ya teman-teman. Dan ini teman-teman ya, pemupukannya itu kurang lebih 2 kilo teman-teman ya, 2 kilo sampai 2,5 kilo teman-teman satu pohon ya. Jadi dalam 1 tahun itu hanya mencapai di angka 10 kilo aja teman-teman ya, untuk pemupukannya ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang mempunyai Temba, nah ini teman-teman ya, usia di angka 10 tahun teman-teman. Buahnya sangat lumayan mantap ya, ini buahnya sangat full ya. Bisa teman-teman lihat ya buahnya. Nah, buahnya sangat penuh teman-teman ya ini. Nah, ini agak masih rendah teman-teman, yang ini usianya kurang lebih sekitar 8 tahun teman-teman. Jadi sawit itu nggak merata teman-teman ya, ada yang sudah besar, ada yang masih kecil teman-teman. Karena apa? Karena dulu saat masih penanaman kita kadang melakukan penyulaman ya, penyulaman, atau mungkin seandainya memang ada yang mati atau memang terkendala dari segi tanah teman-teman ya. Jadi berbagai unsur yang membuat sawit itu tidak merata teman-teman. Apalagi kalau kita teman-teman menanamnya itu menggunakan bibit abal-abal, itu biasanya tumbuhnya itu tidak merata teman-teman ya, ada yang besar ada yang kecil teman-teman. Nah yang ini juga teman-teman, nah ini baru usia 5 tahun teman-teman, ini kan yang ini sisipan teman-teman ya. Nah buahnya teman-teman mantap ya, besar-besar. Jadi memang Temba ini sangat lumayan oke juga teman-teman ya, tidak jauh beda dengan yang Ngambi, tergantung kita merawatnya gimana teman-teman ya. Nah buahnya lumayan oke ya teman-teman, besar-besar. Nah ini belajarnya teman-teman di angka 10 kilo lebih teman-teman ya, 10 kilo lebih dan 15 kilo teman-teman ya, tergantung dari usia tanamnya teman-teman ya. Nah yang ini teman-teman buahnya, mantap ya, buahnya padat sekali teman-teman. Cuman teman-teman ya, biasanya sawit itu semakin padat buahnya itu semakin kecil performa buahnya teman-teman ya. Tapi kalau semakin jarang buahnya teman-teman, performanya itu semakin besar-besar buahnya teman-teman ya. Nah ini teman-teman, ini ada juga ya. Nah, kalau dilihat dari segi ini teman-teman, ini masih memang ada
beberapa unsur kekurangan pupuk ya. Kenapa? Karena buahnya itu banyak yang kecil teman-teman ya, ketimbang yang besar. Oke teman-teman ya, kita lihat ke sebelah sini teman-teman. Dan ini teman-teman kondisinya memang tanahnya lembab, makanya dibuatkan parit-parit seperti ini ya, agar sirkulasi airnya itu memang bisa mengalir secara sempurna teman-teman ya, tidak menggenangi lahan ini teman-teman ya. Jadi lahan ini adalah rawan banjir teman-teman. Nah, jadi dilakukan pembuatan kanal-kanal seperti ini ya, untuk menghindari banjir ya teman-teman. Jadi dibuatkan parit ya, agar lancar airnya. Oke teman-teman, kita lanjut ke pokok berikutnya ya. Nah teman-teman, ini pokok berikutnya ya. Nah ini lumayan besar-besar ya, lumayan besar-besar buahnya ya, sangat lumayan mantap. Nah jadi pada teman-teman semua ya, mungkin tak bosan-bosannya mengingatkan perawatan yang maksimal teman-teman ya, dan juga pemupukan secara maksimal juga ya, sesuai jadwal yang kita tentukan ya, mungkin setahun 3 kali atau mungkin setahun 2 kali teman-teman ya. Kalau misalnya memang kita setahun 2 kali, berarti dosisnya itu agak lumayan tinggi teman-teman ya. Tapi kalau setahun 3 kali teman-teman, kita dosis sesuai standar teman-teman ya, mungkin di angka 2 kilo sampai 2,5 kilo teman-teman ya. Nah buahnya bisa teman-teman lihat ya, lumayan mantap ya, full buahnya ya, memang luar biasa ya ini ya, dampi ini teman-teman. Oke teman-teman ya, kita lihat ke pokok berikutnya supaya teman-teman tidak penasaran ya. Mungkin yang sudah menanam dampi bisa dilihat perkembangannya seperti apa. Ini usianya ada yang 10 tahun, ada yang di bawah 10 tahun teman-teman ya. Nah seperti itu. Nah ini pokok yang masih di bawah 10 tahun teman-teman ya, bisa dilihat pokoknya masih rendah. Nah oke teman-teman ya, jangan lupa dukungannya ya dengan cara like, comment, dan subscribe channel saya teman-teman, supaya bisa memberikan sedikit edukasi dan informasi teman-teman seputar perkebunan kelapa sawit ya, yang ada di Kalimantan Tengah teman-teman ya. Nah buahnya mantap teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lihat yang pokok berikutnya. Mungkin teman-teman penasaran ya. Oke teman-teman ya, saya akan sedikit menginformasikan ya, untuk di wilayah Kalimantan Tengah ini teman-teman, sawit yang sudah tanam, tanam terus kita jual teman-teman. Sawit yang sudah tanam kita jual teman-teman ya, usia di angka 5 bulan penanaman itu teman-teman, di sini dalam per hektar itu mencapai sekitaran 40 sampai 50 juta per hektar ya, yang sawitnya sudah usia tanam 5 bulan teman-teman. Tapi kalau yang sudah buah pasir teman-teman, di daerah sini 1 hektarnya itu menembus di angka 120 teman-teman ya, 120 juta per hektar kalau memang kita mau nyari tanah di Kalimantan ini teman-teman ya. Nah teman-teman lihat buahnya, mantap ya, sangat memang menggoda teman-teman, buahnya sangat mantul sebesar-besar teman-teman ya. Inilah dampi teman-teman ya. Nah jadi itu masih kategori ya teman-teman, bukan lahan bersertifikat teman-teman, tapi lahan yang SKT atau mungkin yang sudah SPPT teman-teman. Tapi kalau yang bersertifikat teman-teman, di wilayah Kalimantan ini, dalam satu kapling atau sekitaran 2 hektar itu mencapai di angka 300 juta teman-teman ya, itu sertifikat dan sudah panen normal teman-teman ya. Buahnya teman-teman ya, mantap. Jadi kepada teman-teman semua ya yang dekat di wilayah Kalimantan Tengah, yang minat mencari tanah di Kalimantan Tengah, itu untuk harganya sekitaran segitu teman-teman ya. Oke teman-teman ya, terima kasih yang sudah menonton, semoga sehat selalu ya, diberikan panjang umur, murah rezekinya teman-teman, dan diberikan sawit yang melimpah teman-teman, dan dijauhkan dari segala mara bahaya teman-teman ya, dan semoga rezekinya terus menerus melimpah teman-teman ya. Thank you teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe teman-teman channel Tukang Telusur. Thank you.